Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله جميعا إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitab al-Ilmi atau Intisar Kitab al-Ilmu kita sampai pada poin yang terakhir dari pasal yang kedua tentang fadhailul ilmi, keutamaan-keutamaan ilmu. Kita masuk fadilah yang ke-13. Al-fadilatu ats-tsalitsata asyrata. Fadilah yang ke-13 di antara keutamaan ilmu. Fadhal dibaca. Al-Fadilah Al-Tsalitsata Asyara. Anallahu yarfa'u ahlal ilmi fi dunya wal akhirah. Amma fil akhirati fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi min da'wati ila Allah azza wa jalla wal amali bima amilu wa fid dunya wal amali bima alimu wa fi dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Baik. Jazakallahu khair. Fadhal dibaca terjemahannya. 13. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat
akhirat. Adapun di akhirat, maka Allah mengangkat derajat mereka sesuai dengan sejauh mana perjuangan dakwah mereka membela agama Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan ilmu yang telah mereka amalkan. Sementara di dunia, Allah akan mengangkat derajat mereka setengah-setengah manusia sesuai dengan Sementara di dunia, Allah akan mengangkat derajat mereka di tengah-tengah manusia sesuai dengan sejauh mana mereka menegakkan agamanya. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Baik, nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azakumullah. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-fadilatu al-thalithata ashrata. Di antara fadilah ilmu yang ke-13, anna Allah yarfa'u ahlal ilmi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi orang-orang berilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini di antara fadilah ilmu. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi maqamu bihi min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wal 'amali bima 'alimu. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ya orang-orang yang berilmu sesuai dengan dakwah ya yang mereka lakukan, mengajak manusia kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan amal yang telah mereka lakukan dari ilmu yang dia miliki. Ini dua parameter ya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu. Ya. Dua parameter ya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Parameter yang pertama adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya. Maka sejauh mana seorang talibul ilmi berusaha mengamalkan ilmunya, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ini parameter pertama ya, diangkatnya derajat seorang yang berilmu adalah dengan amal ya. Sejauh mana dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Karena memang itulah ilmu dalam agama kita. Bahwasanya ilmu yang menjadi parameter kebaikan adalah ilmu yang melahirkan apa? Melahirkan amalan. Ya, dan sering kita bahas, sering kita ulang-ulang tentang makna tersebut. Adapun parameter yang kedua, ya, yang dengannya derajat seorang hamba yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'watu ila Allah. Ya, sejauh mana dia berusaha mengajak manusia kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan-jalan ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azakumullah, ya. Seorang talibul ilmi atau seorang talibatul ilmi tidak akan diangkat derajatnya dengan ilmu yang dia miliki sampai dia berusaha ya menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ya. Seorang talibul ilmi tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki sampai dia berusaha menjadikan ilmunya
ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang bermanfaat imma bagi dirinya, imma bagi orang lain. Ya. Dan cara seseorang ya menjadikan ilmu yang dia miliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan. Ya. Tatkala seorang talibul ilmi mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Adapun cara agar ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain, bagaimana caranya? Ad-da'wah ila Allah azza wa jalla, mengajarkan ilmu tersebut kepada pihak lain, kepada orang lain. Dan ini diantara karakter seorang muslim. Ya, ini karakter orang-orang yang beriman. Bahwasanya seorang muslim yang sejati itu bukan muslim yang egois. Ya, bukan hanya menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Tapi seorang mukmin ya yang sejati, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi yang mulia, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia berusaha mencintai kebaikan ya untuk saudaranya, untuk orang lain sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu karakter seorang mukmin ya. Karakter orang-orang beriman yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup ya seorang mukmin menjadi orang yang saleh ya, akan tetapi orang-orang beriman hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang muslih. Baik. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, tadi kita sebutkan parameter ya ilmu yang bermanfaat itu ada berapa? Ada 2. Ya. Ini fil akhirah. Fil akhirah Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu dengan 2 perkara. Yang pertama adalah al-amalu bil ilmi. Al-amal bil ilmi, dengan amal yang kita lakukan dari ilmu yang kita miliki. Karena memang ilmu itu thamratul amal, kata para ulama. Atau balik, al-amalu thamratul ilmi. Ya, amal itu buahnya ilmu. Maka al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Ilmu dengan tanpa amalan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan parameter kebaikan ilmu yang mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan amal. Kemudian parameter yang kedua adalah ad-da'wah. Ya, ad-da'wah ila al-ilmi. Sejauh mana seseorang berusaha mendakwahkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Ya. Maka amal dan dakwah inilah 2 karakter yang hendaknya dimiliki oleh seorang talibul ilmi. Ya. Sebagai tanda bahwasanya ilmu yang dia miliki memang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya ilmu yang kita miliki bermanfaat? Dari 2 hal ini. Kita lihat sejauh mana amal yang kita lakukan, sejauh mana usaha kita mendakwahkan ilmu yang
Ini merupakan tanda bahwasanya ilmu yang kita miliki memang bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan dua karakter ini itulah karakter orang-orang yang beriman, al-mu'min. Ya. Seorang mukmin itu harus menjadi orang yang salihun li nafsihi, orang yang saleh untuk dirinya sendiri, dan menjadi orang yang muslihun li ghairihi, saleh untuk dirinya sendiri dan berusaha untuk mensolehkan orang lain, mengajak orang lain kepada jalan-jalan kebaikan. Ini karakter orang-orang beriman. Salih li nafsihi wa muslihun li ghairihi, saleh untuk dirinya sendiri dan berusaha mengajak orang lain juga agar apa? Agar ikut saleh. Ya. Maka cara agar kita apa? Saleh untuk diri kita sendiri apa? Al-ilmu wal amal. Ya. Adapun cara agar kita mensolehkan orang lain, mengajak orang lain kepada jalan-jalan kebaikan, maka al-ilmu wa ad-da'wah. Lihat, ikhwani fillah, 3 poin ini. Ilmu, ya, amal dan dakwah. Ini 3 hal ini, ya, tatkala dibarengkan dengan kalimat as-sabr, maka 4 poin ini inilah kunci keselamatan seorang hamba dari apa? Dari kerugian. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Sabar mencakup 3 perkara. Sabar tatkala kita menuntut ilmu, sabar tatkala kita mengamalkan ilmu, sabar tatkala kita mendakwahkan ilmu. Kalau seandainya 4 hal ini ada dalam diri seorang hamba, maka dia selamat dari orang-orang yang merugi. Apa dalilnya? Surat Al-Asr. Ya. Allah sebutkan 4 karakter ini dalam surat Al-Asr. Ya. Allah kecualikan orang-orang yang selamat dari kerugian tatkala dia punya 4 hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap insan, al-insan, artinya setiap manusia, kata para ulama. Karena kata al-insan di sini am, sifatnya umum. Karena ada alif lam istighraqiyah. Ya, yang berfungsi menunjukkan umum, bahwasanya seluruh manusia, siapapun dia, si Khalid, si Amr, Ibrahim, Muhammad, ya, atau siapapun dia namanya, selama dia masuk kata manusia, maka hukum asal manusia itu lafi khusrin, yakni lafi khasarat. Setiap manusia itu hukum asalnya merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang selamat dari kerugian. Siapa mereka? Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilu as-salihat. Yang ketiga, wa tawasaw bil haq. Yang keempat, wa tawasaw bis-sabr. Antum lihat, ini 4 karakter yang harus dimiliki seorang hamba agar selamat dari apa? Dari kerugian. Lafi khusrin, yani lafi khasaratin. Ya. Karakter yang pertama yang harus kita miliki adalah al-iman. Ya. Dan masuk kata iman, kata para ulama, al-ilmu. Ya. Meskipun nggak disebutkan kata ilmu di ayat tersebut, tapi secara otomatis masuk dalam kata iman. Karena tidak mungkin ada iman kecuali dengan ilmu. Gak mungkin seorang mengimani sesuatu illa bil ilmi. Maka karakter pertama yang harus kita miliki untuk selamat
Maka ilmu adalah kunci pertama selamat dari kerugian. Kemudian karakter kedua apa? Wa amilu as-salihat, al-amal. Ya, agar seorang selamat dari kerugian, maka dia harus beramal. Harus beramal. Harus mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dan inilah konsep agama kita. Ya, bahwasanya ilmu Islam, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas konsep ilmiah dan amaliyah. Ilmiah artinya seorang muslim, seorang muslimah wajib membangun cara beragamanya di atas apa? Di atas ilmu. Ya. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan, tidak. Makanya belajar itu wajib atas setiap muslim. Ya. Karena Islam apa? Agama yang ilmiah. Ya. Seorang muslim, seorang muslimah wajib beragama dibangun di atas asas ilmu. Kemudian yang kedua amaliyah, artinya ilmu yang kita miliki, ya, itu harus kita amalkan. Makanya gak ada manfaat tatkala seseorang, ya, ilmu yang dia miliki hanya sebatas hafalan, hanya sebatas teori, hanya sebatas wawasan. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amalan. Kemudian di sini, ya, tatkala seseorang berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka jadilah dia orang yang apa? Yang saleh, insyaallah ta'ala, dengan ilmu dan amal. Kemudian tatkala seseorang menggabungkan ilmu, amal dengan dakwah, dan ini karakter yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang selamat dari kerugian, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat di atas kebenaran. Jadi ad-da'wah ilal haq, mengajak manusia kepada jalan yang hak. Maka tatkala tiga karakter ini ada dalam diri seorang hamba, insyaallah dia jadi orang yang muslih, ya, saleh untuk dirinya sendiri dan berusaha untuk mensolehkan orang lain, berusaha mengajak orang lain kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, dan tidak cukup kita punya karakter ilmu, karakter amal, karakter dakwah. Ya. Poin yang keempat yang wajib kita miliki adalah apa? As-sabr, kesabaran. Ya. Karena sabar ini kunci keberhasilan dari tiga hal ini. Kalau kita nggak punya kesabaran, nggak mungkin kita berhasil dalam masalah ilmu, dalam masalah amal, dalam masalah dakwah. Nggak mungkin kita berhasil. Ya. Seorang talibul ilmi tidak mungkin berhasil, ya, di dalam menuntut ilmu kecuali kalau dia punya apa? Punya kesabaran. Seorang talibul ilmi tidak mungkin mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki kecuali kalau dia punya apa? Punya kesabaran. Dan seorang yang berilmu tidak mungkin mampu mendakwahkan ilmunya kecuali dengan kesabaran. Nah, maka empat hal inilah yang harus ada dalam diri seorang mukmin: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dan itulah karakter orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini penjelasan secara singkat. Nah, kemudian kata penulis, wa fid dunya, adapun di dunia, yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi maqamu bihi. Adapun di dunia, maka Allah mengangkat para ulama, mengangkat derajat orang-orang berilmu di antara hamba-hambanya, ya, sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan atau lakukan dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian dalil dalam masalah ini adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Ya. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau berkata, tatkala menafsirkan ayat tersebut, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi hadhihi al-ayati fadilatul ilmi. Dalam ayat tersebut terdapat fadilah ilmu, terdapat keutamaan ilmu. Ya. Karena Allah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini sebuah fadilah. Ini sebuah keutamaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Wa anna zinatahu wa thamratahu at-ta'addub bi adabihi wal 'amalu bi muqtadahu. Dan perhiasan ilmu dan buahnya ilmu adalah tatkala seseorang beradab dengan adab-adab ilmu. Itu zina, ya, bagi seorang talibul ilmi. Menerapkan adab-adab ilmu adalah perhiasan bagi para penuntut ilmu. Ya. Makanya ilmu itu indah. Kapan? Tatkala kita mampu menerapkan adab-adab ilmu pada diri-diri kita. Ya. Kemudian buah dari ilmu adalah mengamalkan konsekuensi ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi adab-adab ilmu itu merupakan zinah, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Sedangkan mengamalkan konsekuensi ilmu itulah buah dari ilmu yang kita miliki. Maka lihat, ya, masing-masing di antara kita melihat kondisi dirinya. Ya. Sejauh ini apakah ilmu yang dia miliki yang membuat dia mengamalkan ilmu tersebut, atau hanya sebatas wawasan dan teori yang dia miliki. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, makna firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ay fi thawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maknanya kata beliau, Allah angkat mereka di akhirat dari sisi pahala. Ya, dari sisi pahala. Karena pahala itu memang hanya khusus Allah berikan bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Ya, bagi setiap orang yang beriman. Tidak mungkin ada pahala melainkan tatkala amal yang kita lakukan dibangun di atas iman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan amalan orang-orang kufar di akhirat, Allah katakan apa? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ini amalan orang-orang kafir di akhirat. Kata Allah, kami hadirkan, ya, di akhirat nanti apa yang dahulu pernah mereka amalkan di dunia. Kami hadirkan semua amal-amal kebaikan mereka, namun kami jadikan amal-amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada nilainya di hadapan Allah. Enggak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap amalan yang tidak dibangun di atas iman tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebutkan ya infaknya orang-orang munafiqun, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi infak-infak mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada amal kebaikan yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dibangun di atas fondasi iman, ya, di atas fondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amalan orang-orang kafir meskipun baik di mata manusia, ya, membantu orang lain, memberikan sedekah, mungkin nyumbang bangun masjid, bangun pondok pesantren, ya. Tapi amalan-amalan tersebut selama tidak dibangun di atas iman, maka tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah angkat mereka di akhirat dengan thawab, dengan pahala yang Allah berikan dari amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Wa fil karamati fid dunya. Adapun di dunia Allah muliakan mereka dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Ya. Allah angkat derajat para ulama. Ya. Allah jadikan hati-hati manusia cinta kepada para ulama. Maka ini diantara bentuk Allah memuliakan para ahli ilmu di dunia. Allah jadikan manusia cinta kepada para ulama. Allah jadikan hati-hati manusia condong kepada orang-orang yang berilmu. Allah jadikan para ulama sebagai rujukan dalam masalah yang dihadapi oleh manusia. Maka ini cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama di tengah-tengah manusia. Fayarfa'ul mu'mina 'ala man laysa bimu'min. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman. Wal 'alim ala man laisa bi'alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dari orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Wal ma'na annahu yarfa'u Allahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu wa lam yu'tul ilma darajatin. Dan makna ayat tersebut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman yang punya ilmu di atas orang-orang beriman yang enggak punya Yang enggak punya ilmu. Nilainya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua kaum mukminin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, tapi yang namanya orang-orang beriman itu enggak satu tingkatan. Ya. Orang-orang beriman itu berlebih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang menentukan kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah ilmu yang dia miliki. Makanya berbeda antara seorang mukmin yang alim dengan mukmin yang tidak berilmu, itu derajatnya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah, di antara dalil, ya, dalam masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu, ya, secara khusus orang-orang yang beriman dan dia berilmu. Allah angkat derajat mereka, Allah tinggikan derajat mereka di hadapan orang-orang yang tidak berilmu adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Nafi' bin Abdul Harith, bahwasanya suatu hari, suatu saat Nafi' bin Abdul Harith pernah bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Umar pada waktu itu mengangkat Nafi' bin Harith sebagai gubernur Mekah. Ya, Umar mengangkat Nafi' bin Harith ini, Nafi' bin Abdul Harith sebagai gubernur Mekah.
Maka keduanya bertemu di sebuah daerah yang bernama daerah Usfan. Kemudian Umar berkata kepada Nafi' bin Abdul Harith, kata Umar, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi', siapa yang engkau jadikan pemimpin di lembah ini? Ya. Siapa yang engkau angkat sebagai seorang pemimpin di lembah ini? Faqala, maka Nafi' berkata kepada Umar Ibnu Abza, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, aku angkat pemimpin untuk masyarakat di daerah ini, di lembah ini, seseorang yang bernama Ibnu Abza." Siapa namanya? Ibnu Abza. Ibnu Abza. Maka Umar berkata, "Waman Ibnu Abza?" Siapa beliau? Siapa Ibnu Abza ini? Kata Nafi' bin Abdul Harith, "Qala maulan min mawalina." Wahai Umar, Ibnu Abza itu adalah salah seorang bekas budak di antara kami. Salah seorang bekas apa? Bekas hamba sahaya di antara kami. Maka Umar berkata kepada Nafi', "Qala istakhlafta alaihim maulan." Wahai Nafi', kenapa engkau angkat pemimpin di tengah-tengah mereka seorang bekas budak, seorang maula? Kenapa enggak cari orang yang merdeka? Apa alasan Nafi'? Kata Nafi', "Innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil faraid." Wahai Umar, ya, saya tahu di lembah ini banyak orang yang merdeka. Tapi saya memilih Ibnu Abza sebagai pemimpin tengah-tengah mereka karena dua alasan. Ya. Karena dua hal yang membuat saya lebih memilih Ibnu Abza daripada yang lainnya. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, innahu qari'un li kitabillah. Karena dia adalah orang yang faham tentang Al-Qur'anul Karim. Orang yang faqih tentang kalamullah azza wa jalla. Faedah di sini, ya. Kata qari, innahu qari'un li kitabillah. Ya. Kata qari tatkala diucapkan dalam lisan orang-orang terdahulu, maka maknanya beda dengan kata qari yang kita dengar di hari ini. Ya. Kata qari yang keluar dari lisan orang-orang salaf terdahulu itu maknanya jauh berbeda dari kata qari yang sering kita dengar di hari ini. Kalau kita mendengar kata qari di hari ini, kira-kira yang terlintas apa jemaah? Kalau kita dengar kata qari di hari ini, yang kita pahami apa? Orang yang mahir baca Al-Quran, bacaannya bagus, nafasnya panjang. Ya, itu kata qari yang kita apa? Dengar di hari ini. Mau dia apa? Faham maknanya atau tidak? Yang jelas tatkala dia bacaannya bagus, itu qari. Ya, akan dibacakan oleh qari fulan. Ya. Tapi kata qari dalam lisan orang-orang terdahulu itu maknanya sangat berat. Ini seorang yang faqih, yang alim, yang memang dia faham tentang Al-Qur'anul Karim, bukan hanya sebatas bisa baca Al-Qur'an atau suaranya indah, tidak. Tapi kata qari, ya, pada orang-orang terdahulu artinya orang yang faham tentang apa? Al-Qur'anul Karim. Ini bukan orang sembarangan. Innahu qari'un li kitabillah. Ibnu Abza ini adalah orang yang sangat faham terhadap Al-Qur'anul Karim. Itu alasan, ya. Nafi' bin Abdul Harith mengangkat Ibnu Abza sebagai pemimpin di wadi tersebut. Kemudian alasan yang kedua kata beliau, wa innahu 'alimun bil faraid. Dan dia juga punya ilmu faraid. Ini seorang alim, orang yang berilmu dalam masalah waris. Dalam ilmu faraid, ilmu waris. Ya. Itulah alasan kenapa saya mengangkat Ibnu Abza ini sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka. Ya. Meskipun saya tahu dia bekas budak, tapi saya lebih memilih bekas budak yang berilmu daripada orang yang merdeka yang enggak apa? Yang enggak berilmu.
Nah, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah mendengarkan alasan Nafi, ya? Kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Ketahuilah wahai Nafi', sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mengabarkan kepada kita semuanya bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'anul Karim, sebagian kaum dan Allah hempaskan sebagian yang lain. Dengan Al-Qur'an Allah tinggikan sebagian manusia, dan dengan Al-Qur'an Allah hempaskan sebagian yang lain. Artinya apa? Artinya Umar setuju dengan alasan Nafi' bin Abdul Harith, bahwasanya memang seseorang itu dimuliakan dengan Al-Qur'anul Karim tatkala dia adalah orang yang qari' li kitabillah, yang faham tentang Al-Qur'anul Karim, yang berilmu tentang ilmu agama, maka memang patut untuk diangkat sebagai seorang apa? Pemimpin. Ya. Karena memang seseorang itu apa? Hendaknya menjadikan orang yang berilmu sebagai pemimpin. Ya. Jangan kita menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin kita. Ya. Karena itu tanda kebinasaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika sekiranya sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka di sini kita tahu betapa tingginya derajat ilmu dan berapa tingginya derajat para ulama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah umat manusia. Nah, maka di antara parameter kebaikan yang Allah inginkan dalam diri seorang hamba adalah tatkala Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka ini di antara fadilah-fadilah ilmu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian telah kita selesaikan, ya, 13 keutamaan ilmu. Pasal yang ketiga tentang hukum menuntut ilmu, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, insya Allah ta'ala. Belum. Apa? Antum datang ke rumah Ustaz, ya, belum disuruh masuk duluan. Sopan apa enggak? Sopan apa tidak? Ya. Jadi kalau di majelis ilmu belum diizinkan bertanya, maka jangan bertanya. Karena bisa jadi nggak ada pertanyaan. Ya, bisa jadi nggak ada sesi tanya jawab. Ya. Sabar. Kalau dipersilahkan baru apa? Bertanya. Ini diantara adab-adab ilmu. Diantara adab-adab apa? Ilmu. Kalau Ustaz belum ngasih apa? Ini kesempatan bertanya, maka jangan bertanya. Kalau sudah dipersilahkan bertanya, silahkan. Itu pun kalau di ACC. Ya. Bukan nggak boleh, belum saat. Iya. Baik, Allah taala alam. Ya, kita beri kesempatan bersoal jawab 5 sampai 10 menit. Fadhal, Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan ilmu dengan iman. Jadi kedua-duanya memang perlu, harus jalan. Tapi mana yang didulukan, iman apa ilmu dulu? Berilmu dulu baru beriman atau beriman dulu baru berilmu? Terima kasih. Jawabannya. Baik, barakallah. Ikhwani fillah azakumullah. Apa makna iman? Apa hakikat iman? Hah? Apa hakikat iman? Hah?
al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Nah, iman kata para ulama adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang apa dengan ketaatan kepada syaitan, dengan kemaksiatan. Itu iman. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya membuat sebuah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab kewajiban berilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Ya. Artinya apa? Artinya ilmu itu lebih didahulukan daripada amalan, ya, daripada ucapan dan amal perbuatan. Ya. Karena tidak mungkin ada iman kecuali dengan ilmu. Ya. Maka tatkala seseorang dia mengimani sesuatu, pasti iman tersebut muncul karena adanya apa? Karena adanya ilmu. Ya. Tidak mungkin kita mengimani sesuatu yang enggak kita ilmui. Ya. Meskipun iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Artinya, ya, bahwasanya pondasi iman adalah ilmu. Ya. Dan iman kita terus kita perbaiki, terus kita tingkatkan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ilmu yang kita miliki. Jadi keduanya berjalan beriringan. Ya. Keduanya berjalan beriringan. Setelah seorang mukmin diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat Islam, ya, maka setelah itu dia berusaha untuk memperbaiki kualitas imannya, memperbaiki kualitas Islamnya dengan cara memperbaiki ilmunya. Ya. Jadi ilmu itu pondasi dari iman. Ya. Dan ilmu dengan iman itu dua hal yang berjalan beriringan. Semakin maksimal ilmu yang kita miliki, maka semakin bertambah iman yang kita miliki. Semakin berkurang ilmu yang kita miliki, semakin lemah iman kita. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kunci, ya, dua kunci seseorang itu menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Dua hal yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam kebaikan. Yang pertama apa? Yang pertama ilmu, yang kedua sabar. Ya, ilmu atau yakin, yang kedua as-sabar, kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Kami jadikan di antara mereka para imam, ini para panutan, para teladan. Ya, dengan perintah kami, dengan izin kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kata Allah, "Lamma sabaru", tatkala mereka bersabar. Yang kedua, "Wa kanu bi ayatina yuqinun", dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, jadi tatkala mereka berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Lagi, Pak. Gantian. Tiga tadi. Jadi seorang katakanlah pengen masuk Islam, apa dia berilmu dulu, apa dia beriman dulu? Seorang tadinya non Islam, non Muslim, dia mau masuk Islam, apakah dia berilmu dulu, terus dia tahu bagaimana sholat dan belajar dulu, apa dia beriman dulu? Saya harus sholat. Berilmu tentang iman. Berilmu tentang iman. Setelah dia beriman,
dibangun di atas ilmu, baru belajar yang lainnya, baru belajar sholat, baru belajar apa? Syariat yang lain. Ya. Tapi tatkala dia hendak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di antara syarat syahadat adalah ilmu. Ya. Ilmu. Ya. Maka ilmu sebagai pondasi dari 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ya. Oleh karenanya ilmu itu asas, ya, iman sekali lagi. Setelah seseorang berilmu tentang iman, ya, berilmu tentang 2 kalimat syahadat, kemudian dia yakin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, gak ada paksaan yang memaksa dia, dan dia tahu makna yang dia ucapkan, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, dia tahu maknanya dan dia yakin masuk dalam Islam. Baru setelah itu dia belajar yang lain, belajar sholat, ya, belajar puasa, belajar ilmu tentang Islam. Tapi dalam masalah iman, dalam masalah syahadat, maka seseorang hendaknya berilmu tentang iman, berilmu tentang 2 kalimat syahadat. Ini ya ilmu yang paling wajib untuk kita ilmui. Ya. Dan ilmu itu bertahap, gak mungkin kita pelajari secara sekaligus. Nah, maka seseorang yang hendak masuk dalam Islam, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di antara hal yang kita tuntunkan kepada dia adalah ilmu tentang makna 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, baru setelah itu dia belajar yang lainnya, ya, belajar tentang sholat, tentang toharoh, ya, tentang muamalah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apakah ilmu amal dan dakwah itu merupakan tingkatan kemuliaan dari seseorang? Terus yang kedua, apakah berdosa ketika dia berilmu tapi langsung berdakwah tanpa dia ada perasaan amal? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, 3 hal tersebut memang, ya, hendaknya ada dalam diri seorang muslim. Ilmu, amal dan dakwah hendaknya ada dalam diri seorang muslim. Ya, meskipun masing-masing melihat kemampuannya dan melihat kapasitasnya. Apakah memang dia pantas untuk yakni mendakwahkan apa yang dia miliki? Ya. Sebatas ilmu yang memang sudah kita pahami, maka sampaikan. Ya, selama seseorang tidak melebihi kapasitasnya, tidak melebihi kapasitas ilmu yang dia miliki, maka Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Ya, maka tatkala kita faham satu makna ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar, bukan salah faham, ya, tapi memang kita fahami dengan pemahaman yang benar, ya, kita sudah belajar, sudah memahaminya, kemudian kita ingin menyampaikan kepada orang lain, maka sampaikan dengan catatan sekali lagi bahwasannya ilmu tersebut sudah kita fahami dengan pemahaman yang baik. Ya, jangan sampai kita belum faham kemudian sudah kita sampaikan, maka dikhawatirkan akan kontraproduktif. Ya. Dan 3 hal ini adalah sifatnya seperti anak tangga dalam diri seorang muslim. Ya, seperti anak tangga dalam diri seorang muslim. Yani ada fase di mana kita harus belajar. Kemudian fase yang kedua adalah fase mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Jadi jangan diloncat. Ya. Ada fase yang pertama kita ta'allum, kita belajar. Ada fase yang kedua kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena itu yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling utama adalah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Setelah itu tingkatan yang ketiga baru ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Baru kita berusaha untuk mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Ya. Jadi ini tingkatan, ya, yang harus kita perhatikan secara tertib, secara berurutan. Ilmu dulu, baru mengamalkan, baru mendakwahkan. Namun ada kalanya seseorang, ya, dia dari fase yang pertama ilmu ke fase yang ketiga. Ada kalanya, ya, karena ada uzur syar'i yang menghalangi dia dari mengamalkan ilmu tersebut. Contoh, ya, seorang ustaz, ya, dia tahu tentang ilmu manasik haji,
tapi dia belum punya kemampuan untuk berangkat haji. Boleh nggak dia jelaskan kepada orang lain? Bapak belum dia mengamalkan ilmu tersebut, nggak ada masalah, boleh. Ya, dia faham tentang tentang manasik haji, tapi belum punya kemampuan untuk berangkat haji, maka boleh dia sampaikan kepada orang lain meskipun dia belum mengamalkannya. Ya. Jadi ada waktunya seseorang dia berilmu, namun tidak atau belum mampu mengamalkan ilmu yang dia miliki karena uzur yang syar'i, maka boleh dia menyampaikan kepada orang lain, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ilmu tentang ta'addud zaujat, ya, yang memang proporsional ya, bukan omdo. Ya memang ini ilmu secara ilmiah, nggak ada masalah bahwasanya ta'addud itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ustaz bukan praktisi, boleh nggak menyampaikan? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Ustaz nggak praktekkan? Ya mungkin belum punya kemampuan. Ya. Atau mungkin masih banyak senior yang belum yang belum mempraktekkan. Jadi nggak ada masalah. Jadi memang secara ini secara ideal itulah tahapan-tahapan yang harus kita jalankan. Ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah. Adapun sabar itu ada dalam setiap fase. Sabar itu ada dalam setiap fase. Tatkala kita belajar butuh butuh sabar. Tatkala kita mengamalkan ilmu butuh butuh sabar. Tatkala kita berdakwah butuh kesabaran. Ya. Maka tatkala 4 perkara tersebut ada dalam diri seorang muslim, insyaallah itu tanda kebaikan bagi dirinya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Gimana? Kalau ada perasaan tidak mau mengamalkannya, hanya mendakwakannya, apa? Tentu masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang yang meninggalkan amalan, ya, yang sifatnya wajib dan dia punya ilmunya tapi enggak dia amalkan, maka dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Ya. Atau dia mengetahui perkara yang haram, dia sampaikan kepada orang lain perkara yang haram tersebut, dijelaskan haram, tapi dia mengerjakannya. Nah, maka ini orang yang mengajak orang lain kepada jalan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Nah, maka itu di antara manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang yang ini buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi hendaknya seorang thalibul ilmi berusaha berjalan secara tadarruj, ya, secara bertahap, ya, dan 3 hal di atas ilmu, amal dan dakwah hendaknya kita jalani setahap demi setahap. Usahakan untuk berilmu terlebih dahulu, kemudian kalau sudah berilmu maka naik ke level berikutnya, amalkan ilmu yang kita miliki. Ya. Sebelum kita mendakwahkan kepada orang lain, maka yang paling utama adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kalau seandainya seseorang, ya, dia punya ilmu, nggak dia amalkan, padahal ilmu tersebut berkaitan dengan kewajiban yang dia amalkan, tapi dia nggak amalkan, maka akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara makna hadis Rasulullah bahwasanya setiap anak Adam akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang sudah dia amalkan. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya untuk pagi hari ini, saya rasa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.